Pemirsa, dalam konferensi pers hari Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa selama masa transisi fase pertama, ada dua area yang kerap menjadi tempat penularan COVID-19 di DKI. Kedua area itu adalah pasar dan juga kereta rel listrik atau KRL. Karenanya dalam masa perpanjangan PSBB transisi, Pemprov berencana untuk melakukan pengawasan ketat pada dua area ini guna mengeliminir penularan virus. Pemirsa, untuk mengetahui tindakan atau langkah serta terobosan apa yang akan diambil Pemprov DKI guna mengamankan kedua area ini, kita sudah terhubung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Bang Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat ada dua area yang kini menjadi fokus perhatian Pemprov DKI dalam 14 hari ke depan karena masa perpanjangan PSBB transisi, yaitu pasar dan juga KRL. Mungkin untuk area pasar dulu, apa tindakan yang akan diambil selanjutnya untuk menekan angka penularan dari COVID di area pasar ini? Ya, jadi kami kemarin melakukan evaluasi selama sebulan masa PSBB transisi. Dari evaluasi kita semua, di semua unit-unit kegiatan, mulai dari rumah ibadah, publik transportasi, kemudian perkantoran, pasar, mal, ruang rekreasi, museum, dan lain semuanya. Menurut hemat kami, ada dua unit kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Satu, yaitu pasar. Dua, yaitu transportasi umum. Ya. Nah, pasar memang kami punya tidak kurang dari 153 pasar jaya, ya, atau pasar yang dalam kewenangan Pemda DKI, dan tidak kurang juga dari 150 pasar lingkungan, ya, pasar yang ada di lingkungan masyarakat masing-masing. Jadi kurang lebih ada pasar sejumlah kurang lebih 300 pasar tradisional yang ada di Jakarta. Nah, kalau pasar ini termasuk unit kegiatan yang kita longgarkan, dan di pasar ini memang terjadi interaksi. Jadi di masa pelonggaran ini terjadi peningkatan interaksi, peningkatan orang keluar rumah, dan dimungkinkan terjadinya sentuhan dan sebagainya yang dapat menimbulkan peningkatan penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu berbagai kebijakan diambil oleh Pemprov DKI, Pak Gubernur mengambil kebijakan dan evaluasi kemarin, diantaranya adalah kita ingin melakukan pengetatan khususnya di dua titik unit kegiatan, yaitu pasar dan di pasar. Apa yang kami lakukan selain melakukan protokol ketat, harus ada wastafel, kemudian cuci tangan dengan sabun, di situ harus menggunakan masker, pedagangnya harus pakai face shield, kemudian juga dibuat traffic flow-nya, koridornya diperluas, diberi batasan sebelumnya ganjil genap dan lain-lain, juga batasan jam masuk atau jam kerja atau jam buka pasar. Maka kami termasuk kebijakan yang diambil adalah meningkatkan atau menambah petugas pengawas yang memastikan bahwa pasar dalam masa bukanya memenuhi protokol COVID yang ketat. Nah, yang juga wastafel kita minta ditambah, aparat ditambah, traffic flow semuanya ditingkatkan, termasuk menghadirkan polisi dan TNI untuk melakukan pengawasan dan patroli khusus. Baik, Bang Riza, ini kan kemarin juga sempat dilakukan kayak kebijakan misalnya ganjil genap yang ternyata tidak juga efektif untuk mengurangi infeksi atau penularan. Kemudian tadi akan dibatasi begitu 50% kapasitasnya untuk masuk ke pasar, akan dikerahkan TNI dan Polri. Tapi bagaimana mengawalnya? Karena kan tingkat kesadaran orang-orang yang ada di pasar ini kan terbukti masih rendah terhadap protokol kesehatan. Efektifkah ini? Kemudian bagaimana cara mengawalnya secara ketat itu? Ya, jadi memang sebelumnya kebijakan kami dalam rangka pembatasan 50% diantara juga selain membatasi jam buka, juga membatasi pengunjung tidak boleh lebih dari 50%, juga membatasi pedagangnya juga tidak lebih dari 50%, artinya dibagi dalam ganjil genap. Namun dalam pelaksanaannya setelah dibagi ganjil genap, khususnya di wilayah pangan, itu justru yang terjadi pedagang itu karena terbatas, akhirnya pengunjung menumpuk. Kalau di beberapa toko, umpamanya di situ ada 10 toko, kalau pengunjungnya umum ratanya ada 100, ya 100 masuk ke 10 toko gitu loh. Tapi kalau dibatasi tokonya jadi cuma 5 setengahnya, maka yang 100 itu masuk di 5 toko. Maka toko itu akan semakin padat, kira-kira begitu logika sederhananya. Untuk itu kemarin kami rapat, kami putuskan tidak lagi memberlakukan ganjil genap, supaya penyebaran pengunjung itu lebih merata gitu. Namun demikian kami minta
bahwa tetap melakukan protokol COVID, termasuk melakukan pembatasan, pintu-pintu masuk keluar dibatasi, supaya ada kontrol dan penghitungan jumlah orang yang masuk dan keluar, dan pedagang juga kita minta pakai face shield. Jadi supaya penyebaran pengunjung atau pembeli itu lebih merata, tidak tersebar di beberapa titik tapi lebih merata. Itu salah satu tujuan kenapa kami membuka ganjil genap. Baik, Bang Riza, sekarang kita bicara soal KRL misalnya. KRL kan juga dibilang sebagai salah satu area yang bisa menginvestasi lebih banyak begitu. Nah, sementara daerah Bodetabek ini kan semuanya rata-rata mengandalkan KRL untuk datang misalnya orang-orang yang bekerja ke Jakarta begitu. Kita lihat antrian misalnya di Bogor itu sangat banyak sekali, dan itu juga merupakan salah satu area yang juga bisa menjadi salah satu infeksi tertular dengan cepat. Apa yang akan dilakukan? Misalnya input apa yang akan Pemprov berikan kepada PT KCI untuk membatasi antrean yang ada di KRL. Apakah shifting kerja yang kemarin sempat juga dibicarakan oleh Pemprov ini sudah diperiksa secara jelas begitu agar orang-orang tidak menumpuk untuk datang ke Jakarta? Ya, salah satu cara yang kami lakukan adalah mengatur jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang. Itu sudah diberlakukan sejak PSBB masa transisi ini kami berlakukan tanggal 5 Juni yang lalu. Nah, kami juga Pak Gubernur, saya dan seluruh jajaran bersama pimpinan KAI, kami sudah mengunjungi beberapa tempat termasuk waktu itu dengan Pak Gubernur kami ke Bogor. Ternyata kami lihat stasiun Bogor cukup baik ya, telah diatur traffic flow-nya semua menggunakan protokol COVID ya. Bahkan kita pastikan jumlah orang yang masuk ke dalam gerbong kereta juga tidak lebih dari 50%. Setiap pemberhentian kereta juga terus dicek ulang, jumlahnya tidak lebih dari 50%. Dan secara berkala juga gerbong-gerbong tersebut atau kereta-kereta tersebut juga dilakukan pembersihan atau disinfektan dengan disemprot, dengan dilap, dan lain sebagainya. Jadi kami bersyukur, kami cek beberapa stasiun yang ada di wilayah DKI Jakarta dan di luar DKI Jakarta telah memenuhi standar protokol COVID yang baik. Mulai dari antrian masuk dan seterusnya. Namun demikian, kita tidak boleh cepat puas. Justru yang kami lakukan adalah melakukan pengetatan di semua sektor atau di semua unit kegiatan. Jadi di halte, di terminal, kemudian juga di stasiun, termasuk di dalam gerbong kereta, di dalam bus, dan lain sebagainya. Jadi yang kita minta dalam perpanjangan PSBB ke-5 ini, di masa transisi ini, di fase pertama atau di fase perpanjangan yang pertama ini, terus dilakukan pengetatan, bahkan harus lebih ketat lagi, supaya kita bisa memastikan bahwa penyebaran COVID ini bisa segera berakhir. Baik. Terima kasih Bang Riza untuk informasinya dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Prime Time hari ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami dalam Prime Time.